nanti. Kamu ambil ini aja. Kalau saya itu memilih mainan yang seperti ini karena ini kerajinan tangan. Pertama itu tidak ada saingan, misalkan ada itu belanja dari kami juga. Kan ini saya buat sendiri, saya jual sendiri. Kalau mainan tradisional sekarang itu kan buatan pabrik, kadang-kadang kan banyak saingan, dan harganya kurang terjangkau kalau menurut saya. Kalau saya jualan itu, kalau saya jauh-jauh dari sini tuh sedatangnya misalkan datang jam 7 misalkan. Nanti pulang sekitar jam 12, jam setengah 11. Kalau udah habis pagi ya pagi pulang. Ya keunikannya karena mainan model kayak gini itu di toko-toko nggak ada. Di toko nggak ada. Jadi ini kreatif sendiri gitu loh. Jadi kesukaan anak-anak itu pertama kalau mainan model-model yang modern sekarang ini kan banyak resiko ya, resikonya patah. Kalau kita belanja kena patah udah resiko saya. Kalau ini kan enggak, misalkan ada kerusakan bisa saya benahin sendiri. Misalkan mana yang kurang bagus, kurang disukai anak, kita buat supaya kombinasi yang supaya bisa disukai anak. Gini, prosesnya itu pertama misalkan buat bambunya ini dulu kan kita buat 1 hari misalkan dapat berapa gitu kan, terus kita kayak model-model gini dikerjakan sama anak-anak kecil-kecil yang bisa ngerjain seperti ini ya. Kalau ini kita beli batik 1 roll, kalau paling tidak kalau ada itu limbah bekas-bekas keluaran dari gitu, misalkan yang model kayak ini yang sejenis ini plastiknya kita olah, kita sablon. Setelah kita sablon kita kerjakan anak-anak lagi untuk menggunting gitu. Kalau masang-masang ini saya sendiri yang masang ini. Kalau saya memang memproduksi ini kita bisa, tapi untuk sekarang kita tidak produksi karena apa? Untuk kita edar itu tidak tidak sesuai gitu. Artinya tidak sesuai gini, waktunya habis waktu. Ya kan? Kita membuat habis 50 biji 1 hari misalkan. Kita jual besok pagi itu udah pulang jualan itu udah nggak terjangkau lagi. Jadi beda sedikit, lebih baik kita ngambil ke pengrajin yang lain. Tergantung situasi ya. Situasi misalkan kalau banyak acara kayak karnaval 17-an itu bisa sehari bisa habis 100 biji bisa. 100 atau kurang-kurang 10-20 udah dianggap wajar lah. Jadi minimal itu bisa 100 biji. Kita jual 10.000. Iya, tapi harga pasaran yang orang-orang yang sudah ngambil gitu ya, itu harganya 15.000. Tidak ada, saya tetap menekuni pekerjaan ini. Walaupun banyak sedikitnya, yang namanya kita usaha pasti ada rezeki kan, pasti ada. Ya memang udah pekerjaannya, kita harus tidak bisa harus kita menekuni gitu loh. Tidak, kalau saya tidak ada merasa bersaing sama pedagang lain. Namanya rezeki itu dibagi kan, ada yang ngatur, kita udah penting usaha gitu. Laku banyak sedikitnya kita syukuri. Tidak boleh kita misalkan banyak karena tukang balon laku, saya laku sedikit kita emosi, tidak boleh. Itu rezeki kita sudah sebatas itu. Kita sudah usaha semaksimal mungkin gitu kan. Kalau soal keluh kesah pasti ada. Ya namanya kadang ada capek ya kan, jauh-jauh naik kendaraan tiap hari pulang pergi ya kan, namanya rezeki harus dicari. Kalau kita fokus dengan kita usaha, mungkin yang namanya
kecapek dan lain sebagainya itu akan hilang. Ya kalau dibilang enak sih ya namanya orang jualan ya. Kalau lagi laku enak. Yang namanya orang jualan itu ada senangnya, ada susahnya, jualan apa saja. Jangankan mainan anak-anak yang belanja harus anak-anak kan. Anak-anak itu juga dari orang tua kan. Namanya karena semacam kondisi kayak seperti ini, ya kan. Orang tua kadang-kadang kesulitan ekonomi, anak-anak mau tidak mau minta, ya kan. Nah senangnya itu kalau lagi rame, posisi rame, anak-anak minta, ekonomi rame juga, anak-anak minta, nggak diminta juga orang tua mau membelikan mainan untuk anak-anaknya, gitulah. Kalau lagi sepi kayak gini kita harus sabar. Ya ada namanya rezeki, dapat berapa kita harus terima. Iya. Ya anak-anak itu menyebutkan itu kalau minta ibunya itu beliin otok-otok, nah, kan bunyinya otok-otok gitu kan. Jadi kita menjual itu memberi nama itu sesuai dari apa yang disebut anak-anak. Kalau dari saya itu kalau bisa anak-anak yang belum masa usia untuk bermain yang seperti handphone dan lain sebagainya lah, sebagainya itu ya jenis itu lebih baik bermain-main seperti ini. Karena apa? Ini juga seperti untuk anak TK PAUD misalkan, ya kan, anak-anak TK Kartini dan lain sebagainya itu lebih baik mainan seperti ini karena mainan seperti tidak ada pengaruh, ya kan, tidak ada pengaruh. Jadi hanya dia sekedar bermain untuk umum gitu, tidak ada pengaruh lain. Kalau misalkan kayak seperti handphone dan sebagainya itu ada pengaruh. Kadang-kadang zaman sekarang media di dunia maya misalkan, kalau dia udah tahu sekali itu kan, nah berbahaya juga. Baik untuk anak-anak Indonesia khususnya, kalau bisa itu bermain atau beli mainan yang produk Indonesia seperti ini, gitu. Jadi pertama harga tidak terlalu mahal, terjangkau, tidak membahayakan untuk bermain. Itu pesan saya.